Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solihah. Hari ini materi selanjutnya adalah PAI, Pendidikan Agama Islam. Hari ini hari Jumat ya, 11 September 2020. Materi hari ini adalah tentang rajin menuntut ilmu. Udah kangen ya belajar di sekolah. Ya, kita itu harus rajin menuntut ilmu. Kenapa? Karena menuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang muslim, baik laki-laki ataupun perempuan ya. Ada hadisnya nih, hadis menuntut ilmu. Bisa antum hafalkan. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Artinya, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang muslim. Ya, ingat, wajib. Wajib itu adalah jika kita kerjakan mendapat pahala dan jika kita tinggalkan mendapat mendapat dosa ya. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang muslim. Jika tidak menuntut ilmu, maka ia berdosa. Nah, ayo siapa nih yang males-malesan? Ya, walaupun kita nggak belajar di sekolah seperti biasa, kita belajar daring itu tetap dicatat oleh Allah sebagai menuntut ilmu. Karena itu juga sebagai bentuk kita belajar ya, mencari ilmu. Dan banyak sekali manfaatnya atau keuntungannya bagi orang-orang yang menuntut ilmu. Daripada kita berdosa ya, mendingan kita dapat pahala menuntut ilmu. Nah, menuntut ilmu itu sejak lahir sampai meninggal. Jadi antum ketika antum baru dilahirkan itu sudah mendapatkan kewajiban untuk menuntut ilmu. Ya, belajar dari kecil itu sudah belajar dari lahir ya sampai meninggal. Mungkin kalau yang masih bayi ini kan antum lupa ya, antum dulu belajar apa ya? Belajar mengunyah, belajar menghisap air susu, kemudian belajar merangkak, berjalan dan yang lain-lain sampai antum bisa ke TK, ke SD, SMP, SMA tua ya sampai meninggal. Jadi menuntut ilmu itu sejak lahir sampai meninggal. Apa hadisnya? Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Ya, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Artinya, tuntutlah ilmu mulai dari ayunan hingga liang lahat. Ya, mulai dari ayunan bukan maksudnya main ayun-ayunan ya, atau liang lahat. Liang lahat itu kuburan. Nih, ayunan maksudnya adalah sejak kecil ya. Anak kecil kan biasanya di ayun-ayun nih, seperti adik kecil ini di ayun-ayun. Nah, liang lahat itu liang kubur ya atau kuburan. Jadi maksudnya kita itu wajib belajar dari kecil sampai kita meninggal. Jadi belajar itu nggak ada liburnya, nggak ada putusnya. Terus belajar ya. Belajar ilmu agama, belajar ilmu sekolah, dan banyak sekali manfaatnya kalau kita itu belajar ya. Kita itu tidak akan direndahkan oleh orang lain ya. Kemudian kita itu nanti bisa punya bekal ke akhirat ya, menghadap Allah. Kalau orang yang nggak pernah belajar sholat, nggak pernah belajar ngaji, bagaimana dia bisa ngaji, bagaimana dia bisa sholat? Nah, jadi belajar itu mulai dari kecil sampai kita meninggal itu wajib untuk belajar. Untuk siapa aja, laki-laki dan perempuan. Allah akan memudahkan jalan menuju surga bagi orang yang menuntut ilmu. Nah, Masya Allah ya, Allah itu akan memudahkan kita ke surga nak, kalau kita mau menuntut ilmu. Ya, Allah itu akan memudahkan. Kenapa? Karena Allah itu sangat cinta, sangat menyukai orang-orang yang menuntut ilmu. Bahkan kita itu pangkatnya itu tinggi kalau orang-orang yang menuntut ilmu itu. Beda sama orang yang tidak mau menuntut ilmu ya, rendah pangkatnya. Kalau orang yang menuntut ilmu itu pangkatnya tinggi. Dan Allah juga akan memudahkan ke surga. Ya bagaimana tidak dimudahkan? Karena kita sudah tahu pengetahuan bagaimana kita bisa menuju surga, yaitu dengan apa? Beribadah. Kita bisa beribadah kan karena kita menuntut ilmu kan, belajar ya. Di sekolahan diajarkan bagaimana cara sholat duha, sholat zuhur ya, sholat subuh, sholat maghrib, sholat isya, sholat tahajud, kemudian kiroati, kemudian berbakti kepada orang tua, puasa sunnah, dan yang lain-lain, beribadah yang lainnya. Jadi
Allah itu pasti akan memudahkan jalan kita menuju ke surga bagi orang-orang yang menuntut ilmu ya. Kemudian menuntut ilmu seperti berjuang di jalan Allah. Seperti berjuang di jalan Allah, seperti kita berperang ya. Jadi menuntut ilmu itu harus ikhlas karena Allah agar mendapatkan pahala. Kan orang berjuang di jalan Allah yang kayak kalau di masanya Rasulullah berperang, berjihad melawan orang-orang yang kafir atau yang memusuhi Islam. Nah, menuntut ilmu itu juga ya, berangkat ke sekolah atau belajar di rumah itu antum akan mendapatkan pahala kalau antum niatkan ikhlas karena Allah. Jadi setiap yang diniatkan ikhlas karena Allah itu akan mendapatkan pahala, dan juga pastinya caranya harus benar ya. Ke sekolah niatnya ikhlas karena Allah, tapi di sekolah main-main, nyontek, nah itu sama aja nggak dapat pahala. Tapi kalau berniat ingin mendapatkan pahala dari Allah, di sekolahnya harus serius ya, harus semangat. Kalau di sekolahan itu menuntut ilmunya sungguh-sungguh, kalau nggak paham nanya sama gurunya gitu. Jadi belajar itu harus benar-benar semangat ya. Agar apa? Agar Allah memberikan pahalanya kepada kita. Ilmu itu sebagai bekal dunia dan akhirat. Nah, orang yang berilmu atau punya pengetahuan itu sebagai bekal di dunia dan juga di akhirat ya. Orang yang bodoh itu ya akan menjadi orang yang hina. Maksudnya tuh suka dihina oleh orang lain, direndahkan gitu ya, bahkan nggak ditemenin. Nah, tapi sebenarnya kita nggak boleh ya kayak gitu. Seharusnya kalau ada teman yang kita yang bodoh atau tidak berilmu, harus kita ajarkan. Tapi tetap orang-orang yang bodoh itu atau orang-orang yang tidak berilmu pasti akan ditinggalkan gitu. Jadi maka sebaiknya kita harus punya ilmu ya untuk bekal kita di dunia ya. Minimal kita bisa baca, bisa tulis. Kalau orang nggak bisa baca kan mudah dibohongi orang lain. Bisa berhitung, nanti belanja di warung dibohongi orang lain. Kalau kita nggak bisa hitung-hitungan, misalkan belanja jajanan dibohongin orang, kan menjadi orang yang bodoh kan tidak enak ya. Maka antum harus belajar untuk sebagai bekal hidup di dunia dan di akhirat. Kalau kita nggak belajar tadi, ngaji, sholat, antum nggak ada bekal untuk ke akhirat menuju Allah. Kan di surga itu harus punya tiket. Apa tiketnya? Yaitu banyak-banyakin pahala dan juga ridho dari Allah ya. Allah itu akan ridho kepada anak-anak yang solih, yang mau menuntut ilmu dan senantiasa beribadah kepadanya. Jadi orang yang ingin bahagia di dunia dan akhirat itu harus dengan ilmu ya. Nggak bisa dengan ilmu. Orang bodoh itu tidak bisa bahagia di dunia dan di akhirat. Jadi jika ingin bahagia di dunia dan di akhirat harus dengan ilmu. Nah, udah belajar menuntut ilmu, apa sih manfaatnya Ustazah? Nih, pertama, akan disayang Allah dan Rasul. Yang kedua, mendapat pahala. Enak ya. Yang ketiga, selamat dunia akhirat. Yang keempat, menjadi anak pintar. Ya tentu dong, kalau orang belajar pasti pintar. Yang kelima, dimuliakan orang lain. Dimuliakan itu maksudnya dihargai ya, nggak direndahkan. Kemudian yang keenam, diberi kemudahan dalam hidup. Jadi kalau orang yang berilmu itu pasti mudah menjalani hidup karena tahu ilmunya gitu. Nah, selamat menuntut ilmu solih-solihah. Semoga antum adalah orang-orang yang ikhlas ya dalam menuntut ilmu dan orang yang bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Oke, selanjutnya setelah tahu materi hari ini tentang menuntut ilmu, hadis menuntut ilmu ya, kemudian manfaat dari menuntut ilmu, sekarang tugasnya adalah mengerjakan latihan soal halaman 31 sampai 32 ya. Man jadda wajad, barang siapa bersungguh-sungguh maka akan berhasil. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.